Buka lagi, buka lagi. Kalau mau bahas Alkitab buka lagi. Wahyu 3:14, buka lagi. Kalau mau bahas Alkitab buka lagi. Kan abang membilangkan siapa? Gimana Yesus firman abang bilang? Di mana Yesus menyatakan dirinya firman? Buka lagi Wahyu 3:14. Oke, di Wahyu 3:14 katanya ya, Yesus mengaku firman. Wahyu 3:14. Nih. Dan tuliskanlah kepada malaikat Tuhan yang mewakili jemaat di kota Laodikia. Inilah pesanku, Sang Amin. Akulah saksi yang sangat layak dipercaya yang sudah mengajarkan. Mana firman? Itu firman itu. Mana kata-kata firman di sini? Itu firman. Di mana? Coba lo. Coba kau eja dulu. TU TI tambah S. Mana kata-kata firman pun nggak ada di sini kata-kata firman. Makanya aku bilang kau masih oten karena nggak tahu Bibel kau. Ampun, ampun. Kenapa jadi ampun? Yang berbicara tentang firman, siapa firman itu? Kan jelas kan? Di mana Yesus menyatakan Tadi abang dirinya bertanya, firman? siapa? Mana Yesusnya firman? Kan itu. Saya tanyakan di mana Yesus menyatakan dirinya firman, karena kau katakan Yesus itu adalah firman. Iya, di mana jelas. Yesus menyatakan dirinya firman? Di mana? Yang menjadi manusia siapa? Yohanes 1:14. Aku manusia. Iya, yang menjadi manusia, yang punya permulaan siapa? Permulaan. Loh, Sebelum segala aku sesuatu manusia, aku diciptakan punya siapa? permulaan. Aku manusia, aku punya permulaan. Apa bedanya, yo? Ayo. Sebelum segala Ayo. sesuatu diciptakan, dia adalah firman. Oke, berarti dalam Yohanes 17 nomor 8 ketika Yesus berkata, sebab Yohanes segala 1:14, firman yang telah kau sampaikan kepadaku, firman menjadi ku sampaikan manusia. kepada mereka. Berarti Yesus mendapat Yesus. Bang, udah 10 pertanyaan abang ku jawab. Siapa Tapi firman? komen, Yesus firman itu udah ku jawab. Tapi cuma Tapi satu komen, pertanyaan. kan? Apa fungsi sunat menurut Quran? Ya Tidak bisa kan? bang jawab. Tapi kau mindset kan? Makanya bang, jangan. Gimana ya? Yes. Nangis. Mulai nangis. Belajar mualaf, tapi sosok mau Mulai jadi apa? nangis. Kenapa nangis? 10 Loh. pertanyaan udah ku jawab. Satu pertanyaan Tadi belum ku jawab. 8 jadi 10. Iya, ditambah lagi firman. Mana Yesus firman kan udah Tadi kujelaskan. barusan Wahyu belum sampai 3:14. 1 detik yang lalu kau bilang 8. Iya, 8. Nah, terus abang tanya lagi, di mana Yesus firman, ya kan? Tadi pertanyaan terakhir, di mana Yesus firman? Oke, Nah, kalau aku memang jelaskan, benar aku Wahyu bertanya 8, 3:14. coba. Dari 8 pertanyaanku itu apa saja yang kutanyakan rupanya? Banyak kali pertanyaan abang. Masih sebatas di mana Yesus ngaku firman. Kan udah ku jawab tadi, Wahyu Di 3:14. mana? Nggak ada Udah ku kata jawab, firman. jawabnya. Kan tentang membahas tentang firman. Ya ku jawab di Wahyu 3:14. Ada kata-kata firman di situ tertulis? Ya, tapi di situ ada permulaan kan? Sesuai dengan Wahyu 1, Yohanes 1. Loh, atas dasar apa sangkut pautnya Yesus sama permulaan? Makanya bang, baca Alkitab itu memang Alkitab harus benar-benar jeli bang. Di Yohanes Oke, di mana 1 itu tertulis? berbicara tentang pada mulanya. Di Wahyu 3:14 itu berbicara Oke. tentang permulaan. Kita berpegang Itu jelas dulu ya dari itu. Yohanes 1 ya. Yesus. Kita berpegang pada Yohanes 1 kan? Nomor 1. Ya kan? Penjelasannya Berarti semua Yesus ayat itu ini- sudah tergenapi. Iya, Yesus ini adalah awal dari segala permulaan, betul? Permulaan ya. Betul, oke. Ketika dalam Sebelum Yohanes segala 1 sesuatu nomor diciptakan 1, dia diciptakan. Yang pertama lah. ketika dalam Yohanes 1 nomor 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, di mana Yesus. Itu udah dijelaskan di Wahyu 3:14, Kolose 1 ayat 15. Saya tanyakan ketika Yohanes 1 nomor 1 berkata pada mulanya adalah firman, di mana Yesus. Bingung dia? Waktu dia firmannya ya di sorga lah. Kan saya tanyakan, Yohanes 1 nomor 1 kan mengatakan pada mulanya adalah firman, betul? Ketika pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain firman? Nggak ada. Lantas di mana Yesus? Sebelum Yesus menjadi manusia, dia di sorga. Saya nggak tanya itu. Ya, kan abang tanya, udah 12 pertanyaan abang ini, 12 ku jawab Ketika ini. terserah mau 1000 pun kau bilang terserah. Ketika kok kita mau mengatakan pada mulanya adalah firman, sudah ada surga.
Ya surga sudah ada lah. Itu tempat Berarti Allah. pada itu. mulanya surga. Pada mulanya firman menurut Yohanes 1. Mana Bang, yang benar? sorga itu Simak bang, ini kediaman simak Allah ya. bang. Sorga Simak itu ya, kediaman, tempat kediaman. Ketika pada mulanya adalah firman, apakah surga sudah ada? Iya surga sudah ada, itu kan kediaman Allah itu. Iya, berarti pada mulanya adalah surga kan? Itu makhluk tahu mau makhluk roh. Loh, yang Saya pertama kali tanyakan, berarti pada diciptaan itu mulanya- makhluk roh berarti yaitu pada Yesus. mulanya adalah surga kan, betul? Karena ternyata pada mulanya Sekarang adalah kan surga, bukan berbicaranya firman. tentang firman kan, bukan berbicara tentang sorga. Abang jangan lari-lari bang. Kita Oh, bahas Yohanes lari. 1. Yohanes 1 itu menjelaskan tentang firman, bukan sorga. Iya, pada mulanya adalah firman. Ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain firman? Makhluk roh cuma Yesus firman. Yang saya tanyakan, adakah mula-mula yang lain selain firman? Yesus yang pertama kali ciptakan. Baca Kolose 1:15. Dia yang Yang sulung. saya Dia yang pertama. tanyakan ketika mutar-mutar. Bukan mutar. Abang menjelaskan tentang firman, Kita tapi pada mulanya jelaskan tak mau. ini. Kemana ya analogi kipas yang mau? Nah, ini analoginya dia jelas nih. Nih, berjelas kita. Nih, putar ya kameranya ya. Nah. Ini kosong ya. Nggak ada apa-apa ya, betul? Ya kan? Pertanyaan Pada abang sudah mulanya- 12 ku jawab. Pertanyaanku cuma Iya, satu. udah Fungsi Quran di 1200 pun, 1200 fungsi sunat di sudah Quran 1200. apa? Itu aja Pada yang bisa dijawab. mulanya adalah mancis. Nah, ketika pada mulanya adalah mancis, adakah mula-mula yang lain selain mancis pada saat ini? Jadi abang pakai logika abang. Itu mancis itu makhluk roh apa enggak? Dinda, ini nggak ada sangkut pautnya dengan Yohanes 1, nggak ada. Yohanes 1 berbicara tentang makhluk roh, hadapar dalam bahasa Ibrani. Oke, ya. Ketika pada mulanya adalah Bukan firman. Oke, mancis. kosong ini pertama ya. Belum ada apa-apa dulu nih ya, belum ada apa-apa. Pada mulanya adalah firman. Nih firman nih. Ini firman nih. Ya. Ketika pada mulanya ada firman, adakah mula-mula yang lain selain firman? Makhluk roh yang pertama kali diciptakan itu adalah firman, yaitu Yesus. Oh, berarti Makanya firman di ini dalam adalah Kolose roh. 1 ayat 15, Wahyu 3:14 itu Berarti tergenapi. firman ini adalah roh. Makhluk roh. Iya, makhluk roh itu roh bukan? Ya makhluk roh ya roh juga lah. Oke, roh. Oke. Allah dalam Kejadian 1 nomor 1 adalah roh. Betul? Betul? Ya udah Berarti- makhluk roh udah ku jawab. Iya, berarti ada roh di dalam roh. Nama kan udah ya firman Yohanes 1 ayat 1 itu menjelaskan tentang firman yang memiliki. Iya, firman ini apa? Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya. Nah, Iya, berarti firman kalau ini pada apa? mulanya berarti Itu ada firman ini apa ini? firman di mana? Yohanes 1 ayat 1. Iya, apa ini firman ini? Makhluk roh. Ciptaan Makhluk pertama roh. Allah. Hadapar dalam bahasa Siapa yang Ibrani. ngasih tahu kau firman itu roh? Berarti dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus itu menerima roh gitu. Iya. Berbicara tentang Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang firman. Iya, firman ini apa dalam Yohanes 1 nomor 1? Iya, makhluk roh Oke, di mana yang dikatakan ada di firman sisi itu adalah Allah, roh? yang ada di sisi Allah. Loh, berarti yang Makhluk pada roh yang mulanya pertama adalah kali yang Allah. ada Allah itu kan roh. Iya, pada mulanya Allah atau roh? Iya, pada mulanya adalah firman. Oke, Firman itu ketika pada bersama-sama dengan mulanya Allah. firman, dengar ini dah. Ketika pada mulanya ada firman, adakah mula-mula yang lain selain firman? Tidak ada lagi, udah namanya pada mulanya. Berarti yang Oh, pertama berarti kali nggak ada yang lagi apa-apa sulung. ya? Oke, nggak ada apa-apa Sulung. ya, kosong semua ya. Kosong Itu- semua. Oke. itu Ketika pada tentang mulanya penciptaan. adalah firman, ketika pada mulanya adalah firman, di mana Yesus? Yesus itulah firman yang diciptakan pertama kali sebelum Tapi segala tadi sesuatu nggak ada ada. datanya kok Yesus itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Aku tanya di mana Yesus menyatakan dirinya firman, kok kasih Yohanes 1 nomor 1.
Ku kaji Yohanes 1 nomor 1, di situ tertulisnya firman bukan Yesus. Nah, baca lagi Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia, makanya dinamakan Yesus namanya. Atas dasar apa kau katakan manusia di situ adalah Yesus? Ayatnya di Alkitab sudah banyak ada. manusia. Hah? Ayatnya di Alkitab sudah ada bahwa firman yang menjadi manusia itu Jadi itulah gini Yesus, Bang Faru. jujurnya begini Dinda, jujurnya begini. Apa yang Ya, enggak jujur? ayat di dalam Bible-nya itu tidak ada. Cuman kau cocok-cocokkan saja. Kenapa ku cocokkan? Yang cocokkan gimana? Apa yang ku cocokkan? Ketika pada mulanya adalah firman, di mana Yesus? Firman itu menjadi manusia, makanya selama manusia dia dinamakan namanya Yesus. Yang saya tanyakan pada kondisi ketika pada mulanya adalah firman, Yesusnya di mana? Dialah firman itu Yesus. Gimana sih? Di mana Yesus mengatakan dirinya firman? Wahyu 3:14. Wahyu 3:14 baca lagi. Nggak ada kata-kata firman di situ permulaan. Di sana ada kata amin, merujuk kepada Yesus juga itu. Apa pula korelasinya amin sama firman? Ya udah itu. Kapan Yesus dipanggil amin? Amin. Kapan? Makanya di dalam doa kami diakhiri dengan kata amin. Islam kan ngikut. Di mana Yesus dipanggil dengan kata amin? Baca Wahyu 3:14, makanya baca. Kapan Yesus ketika hidup di atas bumi ini dipanggil dengan nama amin? Kata amin ada di Wahyu 3:14, Bang Faru. Baca, makanya baca. Oke. Mau tahu nggak kata amin itu bersumber dari bahasa apa? Itulah Yesus. Nah, itu artinya. Makanya kalau setiap berdoa Nah, jadi itulah kata Yesus, amin. itulah Yesus. Makanya Islam ngikut. Kata amin itu, Dinda, dengar. Kata amin itu jika A-nya cuma satu, I-nya cuma satu, itu namanya aman. Itu artinya aman. Kata amin itu berasal dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kapan pula Yesus itu pakai bahasa amin Arab? itu bahasa Indonesia, Bang. Oke. Kita buka ya. Coba KBBI cari di dalam bahasa Arab kata amin. Kita Amin. tanya Tulisan kata amin di dalam KBBI bahasa ya. Arab. Kata Coba. KBBI ya. Kata amin. Bahasa apa? Makanannya. Nih. Makanan yang mengandung vitamin Nih. itu mulai dari darah. Pasti kau membantah karena kalian umat membantah. Baca Google. Nih. Kata amin berasal dari bahasa Arab, jeder. Nih, digunakan untuk mengakhiri doa. Ya, tapi kalau di dalam Arab, di dalam bahasa Arab, ya, itu dikatakan artinya terimalah atau demikianlah. Kata ini juga diserap ke dalam bahasa Indonesia KBBI. Jadi apa arti kata amin menurut isi Alkitab? Menurut Al-Quran. Jadi pertanyaannya, Sekarang aku tanya Abang, fungsi kata amin ini menurut Quran apa? Coba jelaskan. loh kok menurut Quran? Bahasa Ya kan, Arab katanya kan- Ya kan Quran kan Arab, Bang, bahasa Arab Quran. Sampaikan. Ada korelasinya kan KBBI kita tanya. Oke. Terjemahan Bible kau itu diserap dari bahasa Indonesia bukan? Sekarang Bang, Abang mengakui bahwa amin itu Lompat. sekarang Abang mengakui tadi kan bahwa amin itu berasal dari bahasa Arab ya kan? Nah, coba Bahasa jelaskan Arab. fungsi amin menurut Quran. Apa korelasinya bahasa Arab dengan Quran? Kenapa Bang nggak bisa jawab pertanyaanku? Loh, apa Susah korelasinya ya. bahasa Arab dengan Quran? Apakah setiap bahasa Arab harus Quran? Pertanyaan Abang udah 14, ku hitung-hitung ini udah 14. Itu jawab framing semua. kau. Bukan framing. Ya, Kak, Berdasarkan isi pertanyaan Alkitab kau semua begini aku loh, jawab. Dinda. Dengar Dinda ya. Ketika Bible kau bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kenapa japlok bahasa Arab? Sekarang kutanya Abang, fungsi amin di dalam Quran itu apa? Coba jelaskan menurut berdasarkan Quran, isi Quran. Fungsi amin, nanti kau tanya lagi fungsi jengger. Jengger dalam Quran apa? Kan kata amin kan penting. Loh, penting kan? Apa yang penting bahasa amin? Bagi Islam, apa pentingnya amin bagi Islam? Oh, berarti nggak penting Apa ya? yang pentingnya? Berarti nggak penting ya? Nggak penting. Berarti kalau Abang berdoa nggak usah nyebut amin ya? Nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, siapa yang ngajarin kau berdoa mengatakan amin? Hah? Wahyu 3:14. Siapa yang mengajarkan kau berdoa diakhiri dengan kata amin? Siapa yang ngajarin? Baca dulu Wahyu 3:14 biar abang cerna pemikirannya. Siapa yang mengajarin kau setelah berdoa mengucapkan kata amin? Siapa? Arti amin apa? Siapa yang juga kita buka tadi kata amin? Arti amin menurut KBBI ya. Coba arti KBBI. amin, coba. Tak perlu Coba. kita bantah lagi. Coba arti amin apa? Perkenankanlah. Cair dong. Ya kan? Perkenankanlah. Sekarang saya tanya, ketika kau berdoa, kau akhiri dengan kata amin, pernahkah Yesus mengajarkan hal demikian? Arti amin apa? Abang nggak tahu kan? Empat lagi. Apa arti amin? Udah datanya tadi kata amin, Dinda. Mengapa kami mengakhiri? Harus Dengar, nomor Bang. permanen. Dengar dulu bang. Mengapa kami Udah mengakhiri buka kata datanya amin? tadi, kata KBBI. Karena setiap Ditanya apa yang lagi, kami apa komunikasikan kata kepada amin? Allah itu menjadi fakta nyata, sungguh-sungguh. Yang Benar. ku tanyakan, Itu makanya kami kapan akhir dengan Yesus- kata amin. Yang ku tanyakan, kapan Yesus ngajarin kau berdoa diakhiri dengan kata amin? Kapan? Makanya aku bilang tadi sama abang, apa makna amin? Mengapa Kan udah orang kita buka Kristen maknanya tadi, mengakhiri kan? kata amin? Kita sudah buka maknanya kan, kabulkanlah, perkenankanlah, betul menurut KBBI. Sudah? Coba Ya kan? makna amin apa? Nah, Coba. Ketika aku Coba. tanyakan sama Coba. kamu, yang ngajarin kau berdoa diakhiri dengan kata amin siapa? Coba Gak makna ada, amin kan? apa? Itu Coba. aja. Mengapa orang Kristen mengakhiri kata amin? Ngikut Coba makna aja. amin apa? Makanya abang Jawab abang pertanyaan definisikan dia, dulu dibuka makna lagi amin. datanya. Kata amin. Menurut KBBI ini tadi, ini. Ya, Nih. Bersumber dari bahasa Arab. Ya, yang artinya terimalah, perkenankanlah. Ya. Nih. Sekarang saya tanya, ketika kamu berdoa diakhiri dengan kata amin, adakah Yesus mengajarkannya? abang tahu nggak arti doa? Doa itu adalah berkomunikasi kepada Allah secara roh. Tadi apa kata amin? Sekarang tahu arti doa. Nah, jadi aku jelas. Dengar bang ya. Dengar ya bang, dengar. Dengar dulu. Dengar dulu Bang Faruk. Kemana-mana. Bang Faruk Senipar, dengar dulu. Tanyakan, Abang kapan mualaf. Yesus ngajarin kau berdoa diakhiri dengan kata amin? Jangan malu kau. Ya, dengar dulu bang, dengar dulu. Doa adalah berkomunikasi kepada Allah secara roh. Jadi kenapa orang Kristen mengakhiri kata amin? Biar supaya doa itu tersampaikan kepada Allah dan diterima oleh Allah. Makanya Oke, di mana tertulis penjelasan tadi itu? Di mana makna- tertulis penjelasan itu? Di mana? Doakan itu alat komunikasi kepada Allah Di secara roh. mana tertulis dalam Bible penjelasan itu? Penjelasan itu apa? Yang kau katakan tadi doa adalah bla 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 bla. Di mana tertulis itu penjelasan itu? Makanya di dalam Matius 7, 21, 23 itu menjelaskan bagaimana kita cara Nggak berdoa nyambung, kepada Bang. Allah secara benar. Karena Tadi banyak kata orang amin berdoa artinya kepada apa? Allah Apa arti doa? Kau dengan tanya cara lagi. menyebut-nyebut Kau nama Allah, jawab tapi- lagi arti kata doa. Kau tahu dari mana arti kata doa itu? Tahu dari mana? Tahu dari mana? semua orang juga tahu apa arti doa. Loh, apa arti doa? Cuma Apakah Abang Yesus Faruk tahu yang nggak apa arti mengerti doa? apa arti doa. Yesus tahu nggak apa arti doa? Makanya Bang mualaf. Makanya kau masih oten. Karena kau pandai menipu. Bukan menipu. Semua orang juga tahu kau apa arti berkata doa. sesuatu yang tak pernah dikatakan oleh Yesus. Itu kalian. Jadi ku jelaskan Bang ya, doa itu kalian saja adalah pun kalian bantah. berkomunikasi Tidak kepada Allah ada secara gunanya roh. Bible bagi kalian. Kalian hanya menjawab sesuatu, menyampaikan sesuatu berdasarkan hawa nafsu kalian sendiri. Kata siapa? Kata amin dan kata doa itu berasal dari bahasa Arab. Kalian malu mengakui Ya diri sudah, dan ya diri sudah. kalian Amin, dalam amin bentuk berasal dari bahasa Arab. Yunani. Ya. Gak apa-apa. Malu Amin kalian. berasal dari Arab. Iya, nggak Kau apa-apa. membahas tentang Kenapa kata jadi malu? amin. Kenapa diakhiri dengan kata amin? Nggak ada pengaruhnya kata amin dengan ujung doa Kenapa aku kami. malu? Sementara Kenapa? kamu sendiri tadi mengatakan di ujung doamu itu diajarkan dengan mengatakan kata amin. Sementara Iya, Yesus amin sendiri kan tidak pernah menurut- mengajarkan diakhiri doamu dengan kata amin. Pendusta. Amin kan menurut tadi yang abang buat tadi. Amin itu kan terimalah. Berarti setiap doa kita, ya
harus kita gimana ya? Harus ada kata terimalah kepada Allah, biar Iya, Allah siapa yang menerima buat doa ketentuan kita itu? gitu. Siapa Ah, yang buat ketentuan itu? Ketawa Nah, lagi. makanya ada kata doa. Doa itu Yang apa? buat ketentuan itu kutanya, yang bikin ketentuan itu harus diakhiri dengan kata amin siapa? Jadi fungsi amin menurut Wahyu 3:14 apa? Loh, kok bertanya balik? Yang buat ketentuan itu siapa? Itu aja pertanyaanku, siapa? Jadi kalau orang yang berdoa itu membuat ketentuan seseorang itu juga gitu. Loh, tadi kau katakan ke kami, berarti nggak ada Bang. gunanya amin dalam Islam, nggak ada. Ketika Makanya, kau Bang. katakan kalian berdoa Makanya diakhiri Bang, dengan sebelum kata Abang amin, menjelaskan tentang itu doa, Abang ketentuan maknai dengan dulu apa siapa? doa, definisikan apa doa. Doa itu apa? Ketentuan siapa? Ya definisi doa, kapan Yesus ngajarin definisi doa? Makanya di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu berbicara tentang cara bagaimana seseorang itu berdoa biar seseorang itu tidak Bro, ikut-ikut. Nah, makanya Gini, Dinda. jelas banyak Gini, yang Dinda, memanggil kalau kayak gitu, Yesus tahu, kalau kayak gini ya, gaya Tuhan, tahu. tetapi banyak Kalau kayak memakai gini ya nama cara penyembahan kau, berhala kayak gitu. sebaiknya ya kau kunci, kau simpan aja lalu bibel kau. Nggak ada gunanya bibelmu ya. Nggak ada gunanya bibelmu. Semua Kau sudah kujelaskan menjawab sesuai menurut dengan hawa prinsip nafsu dasar besar. Alkitab. Kalau abang nggak percaya itu terserah abang, namanya juga mualaf ya kan. Nggak percaya dari mana? Saya tanya tadi samamu, jujur ya, pernahkah Yesus mengajarkan ke kau akhiri doamu dengan kata amin? Jawab. Makanya aku tanya tadi makna doa apa. Nah, makanya mata. Aku nggak mau tahu makna doa apa, mau kau anggap makna doa itu adalah Harus abang pertama, pahami dulu terserah makna kau. doa biar bisa Terserah kujelaskan. kau. Yang ku tanya, pernahkah Yesus mengajarkan kau akhirnya doamu dengan kata amin? Pernah? Makna kata doa apa? Iya, harus abang definisikan dulu apa makna Yang doa saya gitu. tanyakan, pernahkah Yesus mengajarkan kau akhirilah doamu dengan kata amin? Itu aja ku tanya. Jadi kalau Yesus pernah mengajarkan doa, buktinya Bapa kami yang di Iya. sorga, Jadi dikuduskanlah orang itu namamu, prasangkaannya saya, datanglah suka kerajaanmu, sangkaannya saya. jadilah kehendakmu Nah, di kan, bumi seperti di katanya sorga. pengikut Yesus. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, Katanya pengikut dan ampunilah Yesus. kami. Yesus terang-terangan mengajarkan Dinda. tentang doa. Ya, Bagaimana jujur ya. cara berdoa? Tunjukkan bahwasanya umat Kristen itu adalah umat yang jujur memang ikut Yesus, ya kan? Jangan kau berupaya matikan akalmu ketika ditanya. Simak pertanyaanku ya. Yang mati akal itu abang paruh. Pernahkah Yesus, Makanya mualaf. Pernahkah Yesus mengajarkan kau akhirlah doamu dengan kata amin? Di Alkitab kan sudah dijelaskan bahwa Yesus pernah mengajarkan tentang bagaimana cara berdoa. Nah, Adakah ada di Yesus Alkitab mengajari dikatakan akhirlah Bapa. dengan kata amin? A ada, B tidak. Makanya abang definisikan dulu apa makna amin. Makanya ke mualaf karena kalian penipu. Itu jawabannya. Aku tak mau ditipu. Oh iya, berarti menurut abang Isa itu penipu ya? Rekam teman-teman ya. Dia yang mengatakan bukan aku ya. Tahu direkam nih ke YouTube nih. Berarti Kau yang menurut abang, ngomong. Iya, menurut enggak, abang aku tidak Isa itu ngomong tadi penipu. begitu. Aku tidak ada ngomong gitu. Kau yang ngomong. Rekam teman-teman. Abang bilang, Ini di YouTube, abang Kak. bilang Yesus penipu. Di Abang YouTube bilang Yesus kan, ini penipu. ke-7 channel. Kau katakan Isa penipu. Dia mengatakan ya. Menurut Dan abang. awal tadi aku tidak ada berkata Nabi Isa penipu, tapi dia mengatakan teman-teman. Dapat kau satu ya, direkam. Lanjut terus, katakan. Katakan, lanjutkan narasimu Ya tentang Isa udah. tadi, silakan. Abang sudah mengatakan Yesus penipu. Berarti menurut abang di dalam Quran itu Isa Oke, juga penipu rekam gitu. teman-teman ya. Dia bilangnya dibilang dia Yesus menipu. Saya katakan Yesus menipu, sementara di awal narasiku tidak ada mengatakan Yesus menipu. Tapi ku katakan kalian penipu. Makanya aku mualaf karena kalian penipu. Kenapa kalian ku katakan penipu? Sesuatu yang tidak pernah dikatakan Yesus dikatakan oleh mereka. Tapi Ya dia takut framing, ini. dia katakan Satu aku mengatakan pertanyaanku Yesus nggak bisa menipu. abang jawab. Tapi udah 15 pertanyaan abangku jawab semua. Hanya satu. Fungsi Kau Quran di dalam menjawab fungsi asal sunat dalam bunyi. Quran apa? Asal bunyi seperti kentut. Menjawab kok dengan menipu. Fungsi sunat di dalam Quran apa? Oke, kehendak siapa dalam Quran harus ada fungsi sunat. Nah, abang kan sudah bersunat, udah lama bersunat semenjak kecil ya kan? Oke. Dari menurutmu aku sunat karena Quran.
Bah, kan sunat itu penting bagi Islam. Kasih ayatnya, dasarnya. Quran sunat itu penting bagi Islam. Di mana datanya? Berarti menurut abang sunat gak penting ya? Tidak penting. Karena Oh, udah penting. hukum penting dalam Islam. Oh. Dalam Islam gak ada hukum penting. Wajib, sunnah, makruh, mubah. Kalau Nggak ada sunat hukum tidak penting, mengapa bang disunat? Nah, karena aku mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tentang millah Ibrahim. Tapi di Sekarang Quran jawab. tidak menjelaskan tentang sunat. Sekarang jawab. Apa fungsi Tuhan sunat dalam Bible? Silakan. Tadi sudah aku jawab. Yesus Apa? disunat itu menurut hukum Yahudi. Saya tidak tanya itu, saya tanya fungsinya. Orang Kristen kan tidak disunat. Kalaupun disunat itu sunat Saya tidak hati, tanya yaitu kasih. Kristen. Mulai kan? Saya tidak tanya Kristen. Saya tanya apa fungsi Tuhan sunat dalam Bible? Fungsi, guna, manfaat. Kristen kan tidak disunat. Sekali aku bilang Kristen tidak disunat. Ngapain abang tanya-tanya tentang sunat sama orang Kristen? Simak ya. Mulutku nggak ada mengata Kristen. Tengok ya, simak ya. Ada Kenapa kata-kata tanya? Kristen. Kenapa Ya, bang saya tanya? tanya, apa fungsi sunat bagi Tuhan? Bagi Tuhanmu, apa mau Tuhan fungsi sunat? siapa? Tuhan siapa? Tuhanmu. Tuhan siapa? Siapa namanya Tuhannya? Tuhanmu siapa? Siapa Tuhannya? Tuhanmu siapa? Siapa? Banyak Tuhan. Ketika nggak bertuhan dia, teman-teman. 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak Tuhan. Seketika Tuhan dia siapa yang nggak maksud? bertuhan. Nggak punya Tuhan dia seketika, teman-teman. Ya kan? Tengok, tanya lagi. Apa fungsi sunat bagi Tuhanmu? Tuhan siapa? Tuhanmu. Siapa namanya? Siapa? Ya aku tanya siapa Tuhanmu? Aku pula yang bilang nama Tuhanmu yang nggak aja kau. Bapakku Tuhan, Aku bilang nama bapakku. Tuhanmu yang nggak aja kau. Kau Bapakku aku tanya Tuhan. siapa nama Tuhanmu? Bapakku Tuhan tidak disunat. Apa? Bapakku Tuhan tidak disunat. Oh, kau menuhankan bapakmu. Iya, namanya Tuhan kan. Emang Tuhan itu apa artinya? Bapaknya dituhankan. Apa arti ya, Tuhan? Banyak kali Tuhan. Apa arti Tuhan? Arti Ya Tuhan apa? Allah ya Tuhanku. Coba jelaskan Bang Faruk. Oke, Arti Tuhan Yesus apa? Tuhan bagimu betul? Tuhan. Bapakmu Tuhan bukan? Tuhan. Mamakmu Tuhan bukan? Arti Hah? Tuhan apa? Apa arti Tuhan? Iya, Tuhan. mamakmu Tuhan bukan? Aku nggak mau tahu arti Tuhan dalam imanmu. Bah, abang harus Mamakmu tahu Tuhan dulu bukan? apa arti Tuhan. Jelaskan dulu apa Mamakmu arti Tuhan Tuhan. bukan? Biar nggak salah kita. Arti Tuhan Iya, apa? mamakmu Tuhan, terserah kau. Aku nggak mau tertarik membahas itu. Mamakmu Tuhan bukan? Bagaimana aku menjelaskan kalau abang nggak ngerti arti Tuhan? Emangnya aku minta penjelasan? Ya harus jelaskan dulu lah. Abang Aku minta nanya. penjelasan rupanya. Aku kan nggak minta penjelasan. Karena Saya bertanya. tanya tadi, Yesus Tuhan bukan Tuhan. Bapakmu Tuhan bukan Tuhan. Mamakmu Tuhan bukan. Abang nanya kan Tuhan. Makna Tuhan dan apa? tiga Makna Tuhan. kau. Pantas rupanya kau sesat, 3 Tuhan kau. Makna Tuhan apa? Makna Tuhan. Gak mau tahu aku. Gimana aku mau menjelaskan kalau abang nggak ngerti Yang makna Tuhan? penting Tuhanmu 3. Udah habis. Pantas rupanya kau dari tadi Makanya nggak jangan bawa bertanya Yesus kalau abang kau. tidak tahu. Oke, kalau kau memang mau menjelaskan arti kata Tuhan, kasih Ya, jelaskan berdasarkan dulu. Bible-mu. Jelaskan Berdasarkan apa Bible-mu, makna Tuhan. apa arti Tuhan. Ya abang jelaskan apa makna itu? Makna Kan Tuhan. kau Kenapa yang abang masih tahu bertanya apa sama arti aku itu? Tuhan kan? Kau kan? Jelaskan menurut Bible-mu apa arti Tuhan, silakan. Ya jelaskan dulu apa makna Tuhan. Kenapa abang bertanya sama aku? Tetapi abang tidak ngerti apa yang Kan kau yang mau ditanyakan. kasih tahu aku tadi kan? Kau kan mau memberikan penjelasan kan kau kan? Abang tadi bertanya sama aku. bilang, dengar Dinda. Ku bilang aku nggak mau tahu penjelasan kau tentang arti Tuhan. Kau paksa, ya kan? Aku cuma tanya. Kalau siapa abang tidak Tuhanmu? tahu maknanya, kenapa abang Bapakmu tanya kau sama bilang. aku? Gimana? Kalau abang tidak tahu, kenapa abang bertanya sama aku tentang? Aku bukan nggak tahu arti Tuhan, tapi nggak mau tahu. Ya udah jangan tanya kalau abang nggak tahu. Tanya Ya kalau yang udah, abang aku tahu. nggak mau nanya. Kau yang maksa. Biar aku bisa menjelaskan gitu. Kalau abang bertanya tentang apa yang abang tahu, supaya aku bisa menjelaskan. penjelasanmu. Bagaimana aku menjelaskan sementara abang nggak tahu gitu? Ya udah silakan Logika kalau aja, kamu menjelaskan logika. silakan. Tapi aku maunya penjelasan itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Bible-mu, silakan. Apa pertanyaan abang? Apakah abang sudah tahu?
Kalau tanpa dalil kau menjelaskan, omon-omon aja mulut kau nanti. Udah dua kau pertanyaan aja tuh, Bang. aku percaya Nggak bisa, dengan Bang, Linda. jawab. Bibel Yang kau pertama, saja nggak bisa aku percaya. Fungsi apalagi sunat di Quran mulutmu. abang tidak bisa menjawab. Yang kedua, fungsi amin di dalam Al-Quran abang tidak bisa menjawab. Loh, siapa yang bilang nggak bisa menjawab? Mana Nggak bisa? ada Coba korelasinya jelaskan. kata amin sama Quran. Kan Coba aku jawab. jelaskan, coba jelaskan. Loh, apa yang Fungsi mau jelaskan? amin Orang nggak ada di dalam korelasinya Quran kok. itu apa? Nggak ada korelasinya amin sama Quran, nggak ada. Iya, sekarang jelaskan fungsi amin di dalam Quran itu apa? Loh, nggak ada korelasinya amin sama Quran, cemana? Berarti abang berdoa nggak menggunakan kata amin. Ngapain aku menjawab sesuatu tentang Quran? Di mana pertanyaanmu nggak ada korelasinya dengan Quran, apalagi Islam? Abang dari tadi sudah lari kemana-mana, Bang. Tadi yang ku bahas yang lari tentang iman kemana-mana, abang. Dinda. Abang sudah bahas tentang imanku, ku jawab. Tetapi kalau bertanya tentang keimanan abang nggak bisa menjawab. Itu Sudah aku salahnya. jawab. Tidak ada jawabnya. Tidak ada. Jadi Sudah aku jawab. Cuman kau nggak mau menerima jawaban. fungsi amin di dalam Quran Pelan-pelan itu apa? Ini. Loh, kan udah aku jawab. Nggak Tidak ada jawaban dari tadi. korelasinya. Tidak ada. Tidak ada korelasinya. Loh, ketawa ini. Coba jelaskan. Fungsi amin di dalam Ngapain Quran kau apa? jelaskan gini, analoginya gini Dinda. Gini Dinda. Aku menjual sama kau sebuah martabak. Terus kau tanya, fungsi besi bagi martabak apa? Nyambung nggak? Ya udah, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya, nggak ada fungsi besi bagi Ya martabak. tunjukkan dalil di dalam Quran. Ya Allah ya Tuhanku. Ya tunjukkan, jangan asal bicara aja, Bang. Udah terdudo Bang ini, Farouk, nggak boleh asal bicara aja, Udah Bang. error udah ini. Udah error, masih dimintanya dalilnya. Kan abang besi tidak jelaskan, ya bermanfaat bagi jelaskanlah martabak, berdasarkan dalilnya. isi Quran abang. Aduh, itulah buktinya kalian masih Kristen ya, karena kalian tertinggal dalam Wah, berpikir, jelas dong, Kristen karena itu kalian kepingin Yesus. mengutamakan hawa nafsu kalian dan kalian meninggalkan semua perkataan-perkataan dari Yesus. Ya udah jelaskan, Bang. Fungsi amin di dalam Quran itu apa? Sudah aku jawab. Tidak ada jawabannya. Satu Tidak tidak ada ada jawabannya. korelasinya amin sama Quran. Udah, terakhir. Dah? Jadi ngapain abang mengucapkan kata amin di dalam doa, Bang? Kapan aku bilang amin? Kapan aku bilang amin? Kau dengar dari tadi? Kau yang bawa-bawa si amin Berarti abang kemari. nggak mengucapkan kata amin ya dalam doa ya? Kapan aku mengucapkan kata amin? Jangan malu, Bang. Loh, kau yang malu. Sekarang saya tanya, kapan Yesus mengajarkan kau akhiri doamu dengan kata amin? Islam kalau berdoa selalu mengucapkan amin di akhir-akhir. Oke, tunjukkan mana Islamnya, mana? Walat dolin amin. Itu kan ada itu. Salah. Itu di masjid. Jangan abang bilang salah. Jangan abang bilang salah. Abang malu mengungkapkan karena Kau malu, kebanyakan kau apa yang fungsi harusnya amin malu. di dalam Gini, Quran. Gini Dinda. Abang nggak Gini, bisa Dinda. jelaskan. Dalam diskusi itu kita tidak cari menang dan kalah, tapi 2,3K penonton bisa membuktikan bahwasanya kau berbicara dari awal sampai detik ini tidak berdasarkan apa yang dikatakan Yesus, tapi berdasarkan hawa nafsumu. Itu yang pertama. Yang kedua, Udah, jelaskan kau aja, hanya Bang. Fungsi berupaya amin di dalam mencari-cari Quran sebuah apa? pertanyaan Fungsi sunat di dalam di Quran mana apa? pertanyaan itu Hanya dua tidak ada pertanyaanku, Bang. manfaatnya. Tidak Hanya ada dua pertanyaanku. manfaatnya bagi imanmu. Itu tidak ada manfaatnya. Kau hanya mencari-cari seperti itu. Begitulah gaya diskusi ketika di hatimu penuh dengan kebencian dan memang kamu tidak mencari sebuah jawaban. Sementara aku, pertanyaanku dari awal sampai detik ini Udah aku jawab semua bermanfaat pertanyaan bagi Abang. iman Kristen. Saya nggak bilang kau belum jawab, enggak. Tapi saya Udah aku bilang, jawab saya semua. pastikan Sekarang pertanyaanku cuma dua. Oke, satu pertanyaanku mana jawabannya? Udah aku jawab Kapan Yesus semua. memberikan ajaran? Kapan Yesus ngajarin kau akhiri doamu dengan kata amin? Kapan? Nanti ada rekaman abang. Itu jawabannya sudah aku jawab semua itu. Abang lupa orangnya. Apa yang walap? Kapan Yesus mengajarkan kau akhirnya doamu dengan kata amin? Kapan? Wahyu 3:14. Apa itu? Itu ada tulisan amin di situ. Ya Allah ya Tuhan. Nah, kan aku jawab. Udah aku jawab. Sekarang jawab pertanyaanku. Fungsi sunat di dalam Quran apa? Baca surah Asar ayat 4. Bacalah, tunjukkan Nah, ayatnya. carilah sendiri Asar. Tunjukkan ayatnya, tunjukkan biar orang Baca tahu. surat Asar Kalau abang 4. itu malu. Ada buka silakan Asar 4, cari. Carilah, aku satu HP ku.
Berarti Buka, modal buka, buka. apa kau Biar kemarin sama-sama. pakai data? Biar sama-sama apa kita? Biar sama-sama Ya kau belajar. buka datanya. Ketika kau beri data, aku buka data. Aku beri data, kau buka data. Silakan. Buka lah. Ya kau buka silakan. Ya buka abang lah, kan abang punya Quran. Loh, apa modalmu jadi diskusi? Makanya kan salah nggak orang bertanya? Karena Loh, abang kan disunat, dengar ya, makanya kau aku tanya bertanya, fungsi sunat aku itu apa bertanya menurut sama Quran? kamu, dengar. Kau tadi kasih kitab Wahyu ke aku buka datanya kan? Ya kan? Ketika aku kasih data sama kau, buka datanya silakan gantian kita. Lah, aku nggak menyangkal abang. Aku kan bertanya Udah, apa berarti fungsi benar sunat kan? menurut Selesai. Quran? Udah Apa? habis. Kau kan tidak Apa menyangkal, menurut- udah habis ya. Udah habis ya. Kan udah kau Menurut bilang kan, abang udah apa? kan, Fungsi nah, sunat udah itu menurut selesai. Quran apa? Sudah selesai. Tidak ada selesai bang. Kau Belum bilang abang kau jawab menyangkal. pertanyaanku dari tadi. Udah Belum- selesai. Kau bilang belum tadi kau ada bang menyangkal. jawab. Lucu ini. Belum Kau ada abang maksa jawab. kok. Coba, Kau coba maksa jawab. kau, udah aku jawab lagi. Coba Oke, jawab bang. sekarang Fungsi saya sunat tanya, menurut Quran apa? saya tanya samamu, ya sesuai tema ini sekarang. Kapan Yesus memberikan ajaran Kristen? Jawab dulu pertanyaanku bang. Sebelum abang jawab Kapan pertanyaanku, Yesus memberikan aku nggak bisa ajaran Kristen? menjawab pertanyaan abang Satu. gitu. Dari tadi sudah bertanya abang selalu jawab. Tiga kali saya tanya, nggak kau tanya, kau nggak kau jawab. Jawab turunkan. dulu pertanyaanku bang. Kapan Yesus Fungsi sunat memberikan menurut ajaran Quran apa? Kristen? Dua. Fungsi amin menurut Quran Kapan apa? Yesus memberikan ajaran Kristen? Tiga. Gak mau jawab? Turun. Kalau aku jawab lagi pertanyaan, itu sama aja. Diskusi apa kayak gitu diskusi? Model ngeyel. Terus Taurus bontot kita naikkan. Tap-tap layar teman-teman ya. Oke, Taurus bontot Islam Kristen. Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda? Boleh. Aku Oke, boleh bertanya silakan nggak? bahas temanya. Bentar ya. Bentar. Aku Ya, boleh silakan. bertanya. Ada suara bang? Ya kita bahas Ada suara? tema ini aja dulu Dinda. Ada suara bang? Ada suaraku? Ada. Kita Oke, bahas coba, tema Bang. ini dulu. Dari dua, kamu orang ketiga Kristen naik kemari. Tema aku nggak ada yang nggak ada yang disentuh. Apa tuh bang? Kapan Yesus memberikan pengajaran buat iman Kristen? Silakan. Kapan Yesus memberikan pengajaran tentang iman Kristen? Iya. Buat iman Kristen. Kalau aku kurang begitu bisa bang jawabnya bang. Jadi ngapain? Aku naik ingin bertanya bang. Ya siap bertanya turun ya. Enggak, siapa tahu aja aku bisa mualaf ya abang kalau benar pertanyaan Oh, nggak usah, saya dijawab dengan jangan. benar. Jangan mualaf ya. Siapa tahu kita kan nyari kebenaran. Iya, cari kebenaran. Kalau kau memang ingin mualaf, jangan berharap dari aku. Iya. Ya. Boleh aku bertanya bang? Ayah bertanya, itu oke. Pertanyaan kau ini didasarkan karena kau tidak tahu atau ingin mengujiku? Karena ketidaktahuan dan ingin Oke. memastikan. Oke, berarti tidak perlu ada bantahan ya, karena kau sendiri tidak tahu ya. Iya. Silakan. Dari 2100 mata memandang yang dibawa penonton, mari kita sama-sama browsing, buka di Google boleh, buka di YouTube boleh, buka di mana boleh. Tentang hadis Maryam jilid 3 nomor 152. Palsu itu. Udah aku jawab ya. Makanya aku bertanya, memastikan. Palsu. Palsu? Palsu. Dari mana palsunya, Bang? Karena nggak ada kitabnya. Dari kitabnya. Yang ada cuman PDF dalam Google, tapi kitabnya nggak ada itu. Kalau ada kitabnya, lompat aku dari Jeo Mariot. Makanya aku ingin bertanya karena aku tidak tahu. Iya, hadis Maryam kan? Kalau memang benar-benar, kalau benar memang di situ ada ataupun tidak ada,
Tapi kenapa hadis itu tertulis loh bang, jilidnya jilid 3 nomor 152. Gini aja, Berarti tertulis dong di Al-Quran. Ini aja saya tanya, kamu bisa nggak menulis sebuah artikel di Google? Bukan, kalau kita mengkoreksi, ini Nah. ada cantuman namanya, Nah, hadis di Maryam sini- jilid 3. Iya, di Kalau sini kita kamu buka, di sini kamu sudah mulai ngeyelnya gitu loh. Kamu bilang tadi kan nggak tahu kan, makanya tanya kan. karena Jawab, nggak kan? taunya aku Makanya nggak aku punya kasih Al-Quran. tahu kamu Kalau ada informasinya. Al-Quran, Itu kalau ada hadis aku punya palsu. Al-Quran. Saking palsunya hadis atau Quran? di Quran kan ada kitab Maryam kan? Tadi kau bilang hadis. Alah. Hadis Kau Maryam bilang apa hadis bedanya, Bang? Maryam jilid 3. Ada kitabnya kan? Loh, Ada tertulisnya kan di Al-Quran? ini hadis apa Quran yang kau tanya? Di Al-Quran ada nggak tertulis seperti itu? Di dalam Quran ada namanya surah Maryam, surah bukan Ya, kitab. coba jilid 3 nomor 152 bener nggak bang? Kalau kita Nggak persamakan. ada Quran jilid 3. Quran itu nggak ada jilid 3. Pertama contoh Dinda, nama surah Maryam. Terdiri dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai seterusnya. Makanya gini, ketika kau ingin mengetahui Islam, ketahuilah dari Quran itu sendiri. Jangan kau Nah, tengok makanya dari Google. karena aku tidak punya Al-Quran, aku Oke, browsing. nanti makanya kau beli Quran. Kau cari Quran, kau pinjam Quran temenmu. Jangan kau tengok dari Google ini. Di Google ini banyak PDF palsu, di mana tulisan itu ditulis oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kau mau aku kasih tahu kenyataannya? Yang menulis hadis palsu Maryam jilid 3 itu Kristen sendiri. Oh, Dan orang Kristen yang sendiri ya? udah syahadat. Salah satu dari mereka kemarin pernah bertemu di Komal. Nangis-nangis dia ngomong, aku salah satu orang yang membuat hadis palsu tersebut. Saking palsunya hadis itu tak ditemukan dalam kitab-kitab hadis palsu. kenapa tidak dihapus bang? Bang, Kenapa tidak dihapus? bagaimana aku menghapus itu? Aku Kalau cuma nggak menghapus dihapus itu. Kalau nggak menghapus kan berarti menyesatkan ini bang. Oh enggak lah, karena hanya teman-teman Kristen lah yang percaya hadis itu. Kalau kami umat Islam, contoh nih, aku bilang samamu, di dalam kitab Parulian dalam Bible, kau jawabnya apa? Ada nggak nama kitab Bible kitab Parulian? Nggak ada. Nah, sama sama kami. Ketika kau bilang hadis Maryam jilid 3, kami langsung katakan nggak ada. Karena memang nggak ada kitab hadis Maryam itu nggak ada. Karena apa? Karena kami sudah tahu, sebagaimana kau sudah tahu isi kitab dari Biblemu sendiri. Oke. Begitu. Oke gitu bang. Oke, terima kasih ya bang ya penjelasannya ya bang ya. Oke, siap. Oke, next. Makanya kalian jangan belajar Islam dari para pembenci-pembenci Islam. Nanti yang kalian kulik-kulik itu adalah kebencian dan kebencian. Tap-tap layar, teman-teman. Tap-tap layar di share-share. Oke, followers selamat bergabung. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Islam Kristen, Bang? Islam bang. Silakan, ada yang mau sampaikan? Enggak, cuman mau itu tadi bang, sebelum abang yang barusan naik itu enggak ada ilmu diskusi kayak gitu bang. Ya, siap. Nah, ya udah cuman itu aja bang, makasih bang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berry Ain Anis. Udah mulai habis hotelnya, teman-teman. Kalian mendengar, percaya kalian penjelasan Edis tentang definisi Tuhan kan? Dong, cair banget. Akhirnya tadi kan oten pertama tadi banyak kali Tuhannya, bapaknya Tuhannya, mamanya Tuhannya. Udah melanggar Pancasila kalian, ketuhanan yang Maha Esa.
Kalian dengar-dengarlah pula penjelasan Edis tentang definisi Tuhan. Sesatlah kalian. Sampai kalian pun terima kalian menuhankan bapak kalian dengan ada. Habislah kalian. Kalian dengerin lah itu penjelasan di Edis itu. Makanya beberapa pendeta kan menolak penjelasan Edis itu. Nggak kayak gitu. Ketika kami patuh kepada orang tua kami menuhankan orang tua kami, kata dia. Nggak kayak gitu. Aman. Oke, aman, selamat bergabung. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang, ada yang mau sampaikan? Enggak, lucu tadi yang abang bilang gitu. Bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, kakeknya apa itu bang? Tuhan juga. Iya, itu saya bilang. Ketika mereka mempercayai perkataan Edis tentang definisi Tuhan, kalian itu teman-teman Kristen sudah menjadikan Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Maka ketika kalian memahami sesuatu, pelajarilah dari Yesus itu sendiri. Jangan kalian dengar dari orang gitu, jadinya banyak Tuhan kalian. Manusia apa yang diakuinya bapaknya Tuhan? Ya manusia apa? Ada manusia Mungkin mengakui telah menuhankan bapaknya. Parah kali. Iya. Ngeri kali bang. Oke, ada lagi bang? Enggak itu bang, semangat terus bang. Ya, Berjuang. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik Oten yang mau diskusi silakan, tapping di bawah. Saya Oten naik bilang. Oke, Jufri selamat bergabung. Jufri. Suruh Edis kemari. Suruh Edis kemari. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bang Ahmad. Numpang lewat bang, numpang lewat. Silakan kamu sampaikan. Bagus juga bang, abang menyampaikan dalil-dalil dalam Islam. Saya salut bang, karena saya sering ketemu ini live abang di beranda, sering saya ikutin gitu, mendengarkan. Itu aja sih bang. Siap, makasih banyak bang ya. Ya sama-sama bang. Waalaikumsalam. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen? Islam bang. Ya, silakan bang. Ada yang mau sampaikan? Cuma melanjutkan apa yang tadi itu. Itu nanti kalau udah punya anak itu jadi bapak, jadi Tuhan juga itu nanti. Makanya saya bilang banyak Tuhan yang udah tuh. Nanti saya upload tuh di YouTube judulnya Oknum Kristen mengaku menuhankan bapaknya. Sudah itu aja bang. Rusaklah kalian Oten, kalian dengar cakap Edis itu rusak peradaban. Jadi besok anakmu panggil kau bukan bapak lagi, Tuhan. Minta uang jajan dong Tuhan. Gitu ya. Jangan panggil bapak lagi ya, panggil Tuhan ya. Mana uang jajannya Tuhan? Bayar uang sekolah Tuhan. Rusaklah kalian. Aku punya teman ya Kristen ya, seorang Kristen, dia jarang ke gereja, tapi mendengar penjelasan Edis itu dia bilang itu sesat, kata dia. Dia menyesatkan itu Kristen sendiri loh. Di kampungku, di tempat aku tinggal, Kristen dia ngomong. Itu cari koin itu. Apa yang disampaikan dia itu ya terlepas ya dari tentang
perbedaan agama ini tadi, dia memang hanya mau mengadu domba itu antara Islam dan Kristen. Masa dikatakan dia boleh menuhankan Bapak, kata dia. Enggak. Makna Tuhan itu tunduk dan patuh, kata dia. Jadi ketika aku tunduk dan patuh Bapakku, aku nuhankan Bapakku. Enggak aja itu. Wrong, cair dong. Kristen dia loh, nggak jarang kali gereja, hampir nggak pernah gereja dia, nggak terima dia dengan penjelasan itu. Dia sendiri yang ngomong itu, dia bilang pun, ya memang seharusnya ya teman Kristen ini, kami orang Kristen ini, kata dia, harus kembali kepada Bible. Jangan mendengarkan penjelasan-penjelasan seperti itu, sesat itu loh. Masa aku manggil Bapakku Tuhan? Dia Kristen loh, nggak ngerti apa-apa dia Bible, cuman dia menyangkal itu. Cuma dia bilang cuman kepada Yesus yang boleh aku memanggil Tuhan, katanya. Umat Kristen tuh hanya boleh menganggap Yesus itu Tuhan. Tak boleh pada yang lain. Tunduk patuhnya pada Yesus itu berdasarkan apa yang diperintah oleh Allah yang telah mengutus Yesus. Jelas kan? Itu keren. Itu penjelasan yang keren. Kalau memang kalian mau menuhankan Yesus karena tunduk dan patuh, itu karena diperintahkan Allah yang telah mengutus Yesus. Ini kalau aku memanggil Bapakku Tuhan, perintah siapa itu? Kalau aku percaya kata-kata dia, berarti aku mendengar perintah Edis. Edis lah berarti jadi Tuhanku, katanya. Kalau kalian mau, aku pertemukan kalian sama Kristen itu. Kristen dia, pemahaman dia begitu. Dia tetap mengakui Yesus itu Tuhan. Gak ada Tuhan selain Yesus, kata dia. Masa Bapakku Tuhan yang gak ada? Oke, ada lagi Bang Gufon? Sudah Bang. Cukup. Ya, makasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang luar biasa dia nyesatkan kalian. Habis lah kalian. Mas Boy. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Loh kok Islam semua ini? Hotelnya mana ini? Hotel sudah habis Bang. Ya silakan Bang. Enggak Bang, mau nyampaikan aja Bang. Kalau hotel itu didoakan aja Bang, kalau dia ucap salam. Kan salam kan doa kan. Waalaikumsalam kan. Waalaikumsalam aja Bang. Celaka atas muda. Ya siap, silakan Bang. Ada lagi bersangkutan? Ya itu aja Bang, itu aja Bang. Selamat, semangat Bang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oh, naikkan lagi moderator. Assalamualaikum Bang Farul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya ini Bang. Saya pun Muslim juga ini Bang. Ya silakan Bang. Ini kan Nabi Isa itu kan lahir dari Bunda Maria. Itu yang sering saya tanyakan di room-roomnya. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Gimana? Nabi Isa itu kan lahirnya dari Bunda Maria. Siapa yang memperkenalkan ke Abang Nabi Isa itu dilahirkan Maria? Terus apa persamaannya dengan si Yesus itu saya bilang kan? Enggak, jangan katakan gini Bang. Kita beriman kepada Quran. Jadi ketika kita membaca Quran dan memahami Quran, pahamilah Quran sesuai dengan konteks yang tertulis dalam Quran. Iya sih. Dalam iya Quran sih. tidak pernah disebut nama Maria, tapi Maryam. Iya, kalau di dalam Islam kan Maryam. Nah, terus kan Nabi Isa dengan Yesus itu kan satu pribadi ya kalau pemahaman kita kan. Enggak lah Bang, aku enggak. Aku enggak Bang, aku enggak pernah menyatakan Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus itu sama atau beda, enggak pernah.
Nggak pernah aku. Loh, terus Karena penjelasannya sampai gimana? detik ini aku tidak pernah mendengarkan Kristen itu bisa menjelaskan bagaimana ya Ya, Maria itu itu kan- bebas dari iya, hukum itu rajam saya Yahudi, bingung juga. sementara dia hamil tanpa seorang suami. Itu aja ya yang saya mau tanyakan, Bang. Iya, saya nggak mungkin saya samakan atau saya bedakan sosok Iya. yang nyata adanya sama kisah apa sosok fiktif, nggak mungkin, Bang. Iya. Oke, gitu aja, Bang. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kalian salahkan ya kalau imanku sendiri, aku pribadi yang mengatakan itu fiktif. Karena apa? Bible itu nggak bisa menjelaskan bagaimana Maria itu bebas dari hukum rajam Yahudi. Jelaskan dong. Kalau nggak mau menjelaskan kok cerita pula anaknya bisa lahir. Nggak masuk akal lah. Oke, Laskar, selamat bergabung. Halo Laskar. Bang Baruk. Ya, silakan on cam. Mau nanya nih Bang Baruk, betul kah katanya itu apa namanya? Kalau kita mau masuk Islam itu harus berakal. Nanya nggak mau on cam. Blue Clutch, selamat bergabung Blue Clutch. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, silakan Bang. Aku mau nanya Bang, Edis itu kan selalu istilahnya mengasumsikan kata-kata dia itu kan lewat live-nya dia, mensinsatkan gitu. Berarti Edis itu kan setara dengan Yesus kalau dia bilang orang kan. Berarti Edis itu pernah disalib Bang ya? Aku gimana Bang ya? Aku kalau ngomong tentang orang, aku fokus kepada dunia dialektika saja Bang. Nah, Aku nggak pernah mau mengatakan di situ satara sama Yesus, di situ begini. Nggak tertarik aku nyerang pribadi orang. oke Bang. Iya, aku pribadi ya. Tapi kalau teman-teman mau kayak gitu silakan. Karena aku Silakan. lihat kan dia tuh kata-katanya tuh udah keluar jalur dari Bible semua Bang. Nah, tapi kalau perkataan dia, narasi dia, boleh ku kritik gitu loh. Tapi Ya, mau benar. menyamakan antara Yesus dengan Edis lagi, gabrol nanti dunia diskusi kita ini. Kan? Iya, Gabrol benar. nanti jadinya. Bukan Benar. apa teman-teman ya? Gimana ya? Nggak ada manfaatnya itu. Nyamakan Yesus dengan si Edis. Edis itu adalah Yesus. Tapi kalau berdasarkan narasinya Edis, ya seakan-akan teman-teman Kristen ini menuhankan Edis, seakan-akan. Benar, makanya gue Kata bilang Edis kan menuhankan sesuatu itu berarti kamu tunduk dan Edis patuh gitu, terhadap Bang. perkataannya. Benar. Jadi aku sempat berpikir sebenarnya, tapi ini gak sebuah kebenaran ya. Atau jangan-jangan Edis ini berencana mau membuat sebuah denom baru dalam Kristen. Aku sempat pikir gitu. Dia mau membuat denom baru ini, mendirikan jemaat baru, di mana jemaat itu adalah dia pemimpinnya. Ya, Entah berarti dia mau pengen menjadikan apa? dia sebagai Tuhannya. Nah, menganggap dia dirinya Tuhan gitu, pengen disembah jadi Tuhan gitu. Ya, karena aku tengok gini, dia narasi-narasi dia ini kan menyimpang gitu loh. Ya, benar Dari Bang. pengajaran Benar, Yesus semua itu itu, Bang. sendiri. Benar. Oke, Itu Bang, yang itu saya aja, pikir. Bang, ya. Ya, siap. Makasih banyak, Oke, Bang. Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kalau untuk menyerang-nyerang pribadi aku nggak mau seperti itu. Mau Edis itu kayak mana, mau dia bekudis, mau dia kayak mana pun aku nggak mau itu. Nggak ada korelasinya dalam dialektika tuh teman-teman. Cuman nengok narasi-narasi dia seakan-akan